Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa TV-mu Jatim 1 yang budiman, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat. Oleh karena demikian mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bertambahnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berbanding lurus dan bertambahnya nikmat Allah kepada kita sekalian. Kemudian salawat salam mari kita selalu curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV-mu Jatim 1 yang budiman, pada kesempatan ini saya menyampaikan tema kultum pada kesempatan kali ini, yaitu Ramadan tiba, maka perbaikilah ibadah kita. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita ketika memasuki bulan Ramadan, kita hanya melaksanakan Ramadan secara hanya menggugurkan kewajiban semata. Banyak orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, namun kemudian tidak mendapatkan pahala daripada puasanya itu. Bisa jadi karena dalam melaksanakan ibadah puasa itu tidak diikuti dengan memperbaiki ataupun menyempurnakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan yang paling utama para hadirin pemirsa TV-mu Jatim 1 yang budiman, salat adalah ibadah yang paling utama dalam agama Islam ini. Oleh karena demikian para pemirsa yang budiman, mari kita perbaiki salat kita, karena salat itu adalah tiang daripada agama. Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, salat adalah tiang daripada agama. Ketika salat ini tidak baik, ketika salat kita ini adalah lemah, maka agama kita akan menjadi lemah. Maka dalam sebuah kalam hikmah dari seorang ulama, tafaqqadus shalah fa innaha in kubilat sairul amal wa in ruddat sairul amal. Perhatikan salat kita, jagalah salat kita, karena salat itu ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian seluruh amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya para pemirsa yang budiman, ketika salat kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi amal-amal yang lain itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kalam hikmah dari seorang ulama, Hasan Al-Basri. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, idha'atus shalah al-aslu kulli fasadin fiddin wal dunya. Orang yang meremehkan sholat atau orang yang menelehkan sholat itu adalah pangkal dari sebuah kerusakan dalam beragama dan juga kerusakan di dunia ini. Maka dari itu para hadirin dan pemirsa TV-mu Jatim 1 yang budiman, dalam memasuki Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, mari kita perbaiki sholat kita, perbaiki makna sholat kita, sehingga kemudian kita akan mendapatkan derajat yang la'allakum tattaqun. Sebagian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Pada intinya adalah supaya kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat Al-Quran, surah Maryam ayat 59, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat ila akhir ayat. Allah mengatakan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan datang generasi setelah itu atau di kemudian hari, generasi-generasi yang meremehkan arti salat, atau generasi-generasi yang melalaikan sholat. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini,
salah satu di antara ciri orang yang meremehkan sholat itu adalah menunda-nunda waktu sholat, ya, atau meremehkan arti pada sholat itu. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa yang budiman, mari kita perbaiki niat kita, perbaiki amal-amal kita, sehingga kemudian terutama amal sholat kita, sehingga kemudian puasa kita akan menjadi puasa yang mutakabbalan, yaitu puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat Al-Qur'an, wastabir wa'mur ahlaka bis shalah, ya, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu salat, wastabir 'alaiha, dan dalam melaksanakan perintah salat itu atau melaksanakan kewajiban salat itu, kita harus menggunakan yang namanya sabar. Maka dari itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perintahkan anak-anak istri kita, keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita untuk tetap melaksanakan salat, untuk memperbaiki salatnya, karena salat itu adalah kemuliaan dan derajat yang dapat meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan kemudian ibadah-ibadah yang kita laksanakan atau puasa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala ataupun kebaikan, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam melaksanakan ibadah salat, dan ibadah salat kita adalah ibadah salat yang mutakabbalan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fatun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.